Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Riyad Derajat, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 250 11111186. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran Problem Basic Learning PBL di SMP Islam NW Ajan kelas 7 dengan materi Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, silakan duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ananda semua, bagaimana kabarnya? Ya, baik Pak Guru, lihat ini kayaknya masih kekenyangan ya karena baru selesai sarapan. Baik, untuk menurunkan daripada makanan yang sudah kalian makan tadi, kita akan sama-sama menggugah daripada semangat kalian lagi supaya siap dalam belajar. Nanti kalau Pak Guru bilang pokoknya, kalian bilang NW. Pokok NW? Gitu ya. Siap? Ya. Pokoknya. Pokoknya. Pokok NW. Nah, baik, Ananda semua. Sebelum itu Pak Guru ingin memberikan kita satu kata motivasi dulu, biar kita semangat dalam belajar ya Ananda ya. Nah, jadi motivasi hari ini yaitu Ananda jangan pernah lelah di dalam mencapai cita-cita kalian. Karena di setiap kegagalan, kelelahan cita-cita yang akan kalian capai itu pasti nanti akan ada daripada buah manisnya. Semakin tinggi cita-cita yang kalian akan mau kalian capai, maka semakin sulit pula perjuangannya. Sama seperti halnya kita memanjat pohon kelapa, Ananda. Semakin tinggi pohon kelapa, maka semakin bagus buahnya, akan semakin manis airnya. Sudah paham, Ananda? Nah, sebelum kita belajar, masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, Ananda ya. Kita berdoa dulu, pakai selawat nadatain. Nanti Pak Guru minta ketua kelas yang memimpin ya, Ananda ya. Oke, silahkan ketua kelas.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda, sudah kita berdoa, kita mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dalam doa tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, Ananda ya. Baik, setelah itu kita absen dulu, Pak Guru cek kehadirannya. Apakah masuk semua ya? Mudah-mudahan masuk semua. Baik, yang pertama Arif Ramdhani. Hadir ya. Yang kedua Aulia Ayunisa. Nah, yang ketiga Azkia. Ya. Yang keempat Baik Harunisa. Ya. Selanjutnya Baik Sri Mulyani. Ya. Besaran suaranya Ananda ya. Nomor 8 Dinda Olivia Putri. Ya. Yang 9 Hafizah. Ya. Nomor 10 Huzaifi. Ya. Selanjutnya lalu Aji Aditya. Ya. Selanjutnya siapa ini? Muhammad Faizil. Ya. Selanjutnya Muhammad Hanif Ramnya. Siapa ini? Oh, sudah habis ya? Ya, sudah habis ya. Baik, sebelum itu ini pendahuluan ya, Ananda semua. Nah, jadi Pak Guru harapkan sebelum kita masuk materi, silahkan Ananda semua buka buku paketnya bab 2 ya. Sudah dibuka bab 2? Ayo dibuka dulu, dibuka. Mana? Ya, bab 2, bab 2. Ya, yang Asmaul Husna ya, mana? Bab 2. Baik. Bab 2. Ada? Ya. Baik, Ananda semua. Sebelum kita masuk materi inti, Pak Guru ingin menerangkan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Nah, jadi ada dua hal. Ada dua macam tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ananda. Yang pertama, kita akan belajar 4 poin atau 4 daripada salah satu yang dari 99 Asmaul Husna. Tapi kita akan belajar ada 4. Yang pertama, kita akan belajar tentang Al-Alim, lalu kemudian Al-Bashir, lalu kemudian As-Sami, dan yang terakhir yaitu Al-Khabir. Nah, jadi ada dua tujuannya. Nanti kita akan sama-sama mengetahui makna daripada yang 4 itu, yaitu Al-Alim, kemudian Al-Bashir, lalu kemudian As-Sami, dan yang terakhir Al-Khabir. Yang kedua, tujuannya yaitu Ananda dengan kalian yang sudah mempelajari tentang yang 4 itu, kita akan Pak Guru harapkan ya, Pak Guru harapkan setelah kalian mempelajari yang 4 ini, kalian bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, Ananda ya. Ananda semua, setelah kita melakukan beberapa stimulus tadi, mudah-mudahan kalian dalam menerima stimulus tadi semangat dalam belajar Ananda ya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama Ananda, yaitu tentang Asmaul Husna. Kalian lihat di papan ya. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Apa? Ya, bisa juga artinya nama-nama Allah yang indah. Ya, Ananda ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini dalil tentang Asmaul Husna. Nah, ini bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah.
apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Nah, ini dalilnya Ananda ya. Jadi Asmaul Husna itu memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Memang sudah ada disebut di dalam kitab suci kita, yaitu Quran surah Al-Hasyr ayat 20. Ananda ya, ini dalilnya. Lanjut. Nah, ini jumlah Asmaul Husna, yaitu sebanyak 90. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang pertama, yaitu Al-Alim. Nah, Al-Alim artinya Ananda maha mengetahui. Apa? Ya, Al-Alim artinya maha mengetahui. Nah, jadi Ananda, orang yang mengamalkan daripada Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, maka ada beberapa kriteria yang akan dia perbuat, yang akan dia dapati dari orang yang mengamalkannya. Yang pertama, ada namanya dia selalu berusaha dan semangat belajar. Seperti kita. Semangat belajar ketika kita betul-betul mengamalkan sifat Al-Alim ini. Yang kedua, menghargai ilmu dan para ulama. Nah, jadi menghargai ilmu. Salah satu cara kita menghargai ilmu itu apa, Nanda? Yaitu memperhatikan guru yang menyampaikan. Itu salah satu caranya. Menghargai ilmu. Dan para ulama. Siapa para ulama kita? Yaitu orang-orang yang pandai di dalam ilmu agama. Selanjutnya, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Nah, ini senantiasa bertindak atas dasar ilmu yang dimiliki. Ingat Anda semua, jangan sekali-kali Ananda mengucapkan, bertindak, mengambil keputusan tanpa ada pengetahuan yang Ananda miliki. Paham Ananda? Misalkan Ananda ingin membuat sambal terasi misal, tapi Ananda tidak tahu apa komposisi ilmu membuat sambal terasi itu. Ya, bisa nanti Ananda masukkan semen di sana, batu gitu kan. Jadi gimana rasanya? Enak apa tidak? Tidak. Bisa-bisa orang tua kalian akan apa? Masuk rumah sakit, makanya masa batu yang mau dimakan sama itu gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mempunyai ilmu membuat sambal terasi. Ya, Ananda ya. Oke, itu sebagiannya ya. Kita lanjut. Nah, ini dia Al-Khabir. Al-Khabir, Ananda semua, itu artinya maha teliti. Apa? Maha teliti. Nah, contoh perilaku orang yang mengamalkan atau mencerminkan sifat Al-Khabir, maha teliti itu, ini dia. Yang pertama, bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Apa maksudnya? Cermat itu tahu maksudnya? Cermat itu Ananda semua artinya cerdas. Misalkan ketika kalian ingin memilih teman, kalian harus cermat. Bukan hanya pintar, cermat. Pintar itu cuma sekedar pandai saja. Oh, ini teman yang baik dan benar. Ini teman yang pintar. Ini teman yang dekat dengan saya. Itu pintar. Tapi kalau cermat, kalian harus pandai mengisi kekurangan mereka juga. Di samping banyak kelebihan temannya. Misalkan temannya sering menggunjing, jarang belajar. Kalian harus pandai mengisi itu. Paham Anda? Misalkan kalian temannya jarang baca buku, belajar di rumah. Nah, kalian di sana. Ayo kita baca-baca buku, judulnya saja. Mulai dari sedikit-sedikit. Nanti lama-lama akan menjadi bukit atau banyak. Yang kedua, menjadikan pendorong untuk semangat belajar. Dan yang selanjutnya, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Nah, ini yang Anda ya, bertindak curang. Salah satu cara kita bertindak curang, orang yang bertindak curang di dalam sekolah, tahu Ananda? Pertama, ketika semester menyontek dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang mengamalkan Al-Khabir ini, maha teliti ini, itu jarang dia akan bersifat curang. Baik, selanjutnya Ananda.
Ya, ini yang ketiga. As-Sami artinya maha mendengar. Pak Guru mau tanya, kita mendengar pakai apa? Mendengar pakai telinga atau pakai mata? Mana telinga kalian? Ada yang satu telinganya? Ya, sungguh indah telinga kita diciptakan dua oleh Allah. Coba kalau satu telinga kita gimana rupanya? Satu kemudian di depan. Gimana rupanya? Atau hadap atas. Kalau ada hujan penuh telinganya. Coba bayangkan. Sungguh indah Allah menciptakan kita dua di kiri dan apalagi yang perempuan dipakaikan anting-anting cantik rupanya ya. Tapi kalau laki-laki jangan, tidak boleh ya pakai anting-anting. Apalagi buat anting-anting pakai ban beca, tidak boleh itu. Yang perempuan juga nggak boleh. Pakai anting-anting misalkan pakai dan cobik inang, misalnya gantung, tidak boleh. Tidak boleh itu ya. Baik. Apa perilaku orang yang mencerminkan atau mengamalkan sifat Allah As-Sami ini Ananda? Yang pertama, peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Dan selanjutnya, memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Nah, mendengar Ananda ya. Ingat, sedikit bicara, lalu kemudian banyak mendengar, itu baik. Paham Ananda? Apalagi kita terapkan di dalam belajar. Ketika guru menjelaskan, sedikit kita bicara, lebih banyak mendengar. Ketika kita disuruh bicara sama guru, baru kita bicara. Jangan guru bicara, kalian juga ikut. Guru satu dikatakan, kalian 80 dikatakan. Nah, itu salah satu orang yang tidak mencerminkan sifat As-Sami ini Ananda ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang terakhir ini Al-Bashir. Nah, jadi Al-Bashir Ananda itu artinya maha melihat. Apa? Guru mau tanya, kita melihat pakai apa? Mata di atas atau mata kaki? Biasanya kalau kita melihat pakai mata kaki itu sering tersandung. Ananda ya. Baik. Al-Bashir. Bashir artinya maha melihat. Basir. Lalu kemudian orang yang mencerminkan dan berperilaku yang mengamalkan salah satu Asmaul Husna Al-Bashir ini Ananda bersikap hati-hati. Ingat, hati-hati, bukan hati kalian ya yang cinta kepada pacar rendah. Hati-hati. Kalau bahasa Lombok itu onya. Kalau bahasa kalian apa? Onya entan. Nah, itu hati-hati. Ingat, hati-hati dalam berbagai hal. Hati-hati dalam memilih pasangan. Oh, bukan ya, jangan ya. Hati-hati dalam misalkan memilih sekolah nanti kalau kalian sudah tamat. Hati-hati dalam memilih teman. Hati-hati dalam membeli baju, beli pakaian. Yang laki-laki hati-hati dalam bergaul. Jangan salah Ananda ya. Hati-hati. Semuanya kita dituntut untuk hati-hati. Baik. Kita lanjutkan. Terima kasih. Nah, terima kasih. Ini yang terakhir materi kita Ananda ya. Yang terakhir, mudah-mudahan kalian sudah paham apa yang Pak Guru sampaikan Ananda ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang kalian tanyakan? Ada yang bertanya? Ya, ayo. Tira, Ananda? Ya, apakah korupsi itu termasuk perbuatan mencuri, Ananda? Ada yang tahu apa itu korupsi? Apakah kalian pernah melihat orang korupsi? Pernah melihat? Ingat, korupsi itu Ananda, pengertian secara bebasnya memindah, perhatikan, memindah hak milik umum kepada hak milik pribadi. Apalagi negara kita Ananda ya, sekarang lagi dilanda
korupsi berjamaah. Jadi korupsi berjamaah itu satu yang korupsi nanti akan merembet ke hal yang lain. Hal yang paling tinggi yang korupsi itu akan menyuap yang lain. Itu yang merembet sekarang. Kan misalkan, tapi bukan, jangan sampai itu terjadi. Misalkan Pak Guru korupsi misal. Nah, Pak Guru biar kalian enggak bilang Pak Guru ini korupsi, Pak Guru kasih kalian uang sama-sama 10.000 misal. Kalian diem. Nah, jadi nanti kalau Pak Guru tertangkap, Pak Guru juga akan kalian sebut. Ini yang sudah saya kasih uang. Nanti juga kalian akan ikut. Nah, itu namanya korupsi berjamaah, Anda. Dia bukan sendirian yang menikmati uang itu, tapi yang orang banyak. Ingat ya, sesuai dengan pengertiannya, korupsi adalah memindahkan hak milik atau barang milik umum kepada milik pribadi. Fasilitas umum, misalkan mobil desa, dia balik namanya, dia buatkan surat mobil itu dengan hak milik pribadi dia atas nama dia sendiri. Itu namanya korupsi. Paham Anda? Ya. Kalian sudah paham, ada tugas. Ya, ada tugasnya. Nah, jadi silahkan kalian buat poster Ananda ya. Nah, ini Pak Guru bagikan LKPD-nya. Nah, jadi nanti kalian tulis, perhatikan, kalian tulis pesan-pesan sesuai dengan gambar yang ada di sini. Nanti kalian tempel di sekolah kalian, Ananda ya. Nah, Pak Guru bagikan. Ini dapat Al-Alim ya. Anda semua, apakah kalian sudah selesai dalam membuat poster itu? Jadi kalau sudah, Pak Guru harapkan Ananda silahkan satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kita mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, siap? Ya, kelompok kami Al-Alim. Contoh meladani Allah Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. 2. Tidak malas dalam menuntut ilmu. 3. Tidak bersikap sombong meskipun pandai. 4. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. 5. Mengamalkan serta menyampaikan ilmu. Ini hasil dari kerja kelompok kami Al-Bashir. Allah Maha melihat, meskipun tidak ada yang melihat kita, mencuri dari kalangan makhluk hidup, tapi Allah Maha melihat kita 24 jam. Terima kasih. Ini hasil kerja kelompok kami As-Sami. Berbuat baik meskipun orang sering membicarakan kita. Berdoalah kepada Allah karena Allah itu As-Sami. Mari lakukan yang terbaik. Mari dengarkan gurumu selagi masih bisa mendengarkan. Mari dengarkan pembicaraan yang terbaik. Terima kasih. Ini hasil dari kelompok kami Al-Khabir. Zakat merupakan ibadah mahda yang sudah jelas ukuran atau takarannya. Allah melalui sifat Al-Khabir memberikan kita pelajaran supaya selalu dalam mengerjakan sesuatu seperti halnya membayar zakat yang harus kita dikeluarkan sebagaimana takarannya. Terima kasih. Baik, Ananda semua, kita sudah menyelesaikan daripada permasalahan yang ada di sekolah kita, yaitu masih banyak pertentangan yang kalian lihat tidak sesuai dengan apa yang tertera di poster itu. Betul apa tidak? Kita mulai dari Al-Alim. Al-Alim itu salah satu orang yang mengamalkan sifat Al-Alim, semangat dalam mencari ilmu. Coba kalian perhatikan di sekitar kita. Sebagian kecil daripada teman-teman kita, terutama di sekolah ini Ananda ya, yang ketika apalagi jam-jam terakhir, ketika guru masuk tidak ada semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya, Pak Guru paham, kita lapar, lain sebagainya. Tapi minimal ketika kita mengalami hal seperti itu Ananda,
Paling tidak hargai bapak ibu. Ingat satu hal Ananda, ketika kalian capek menuntut ilmu itu wajar. Namanya juga manusia. Kita bukan robot, kita bukan makhluk AI. Kita manusia yang ada rasa capek, rasa lelah, rasa penat. Tapi rasa capek, lelah, dan penat itu Ananda akan terasa indah ketika kita mencapai cita-cita kita, terutama ketika kita masih sekolah. Ingat, salah satu untuk mencapai cita-cita kalian itu adalah jenjangnya harus dengan belajar. Baik, apalagi Al-Bashir Maha melihat. Seperti permasalahan tadi Ananda. Jangankan di luar sana, di sekolah pun ada korupsinya Ananda. Bagaimana cara orang belajar korupsi di sekolah itu? Bagaimana gambarannya? Di dalam kelas. Ketika Bapak Ibu gurunya masuk, belajar. Kalian keluar. Belum bel, keluar berbunyi. Apakah itu korupsi apa tidak namanya? Korupsi. Waktu belajar, tapi kalian keluar. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Ketika bel sudah bunyi, silahkan. Bapak Ibu guru, waktu sudah habis. Bilang aja enggak apa-apa, Ananda ya. Itu salah satu cara kita saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan. Apalagi ketika kita mengamalkan sifat Al-Khabir, Maha teliti. Ingat, Pak Guru sering melihat daripada hasil kerja kalian. Tidak hati-hati di dalam menjawab soal. Soalnya ke barat, kalian jawab ke timur. Apalagi ketika kalian, perhatikan, menjawab soal ABC. Sering terkecoh dengan pertanyaan yang bersifatnya dua jawabannya. Nah, biasa seperti itu, kalian tidak teliti. Cuma satu kata saja kita selip akan berakibat fatal. Nah, tidak hanya kita terapkan Ananda ya, tidak hanya kita terapkan di sekolah saja. Di luar sekolah kalian akan terapkan itu juga. Ketika kita disuruh sama ibu kita, misalkan perempuan cuci piring, harus teliti. Kalau tidak teliti nanti cuci piringnya akan pecah piringnya. Paham Anda? Nah, Pak Guru harapkan nanti ketika kalian sudah pulang bisa mengamalkan sifat-sifat Allah ataupun nama-nama Allah yang kita pelajari pada pagi hari ini Ananda ya. Paham Ananda? Ya, nanti sebelum kalian tempel di sekolah kalian, di sekolah ini, sekolah kita SMP Islam Medan, terlebih dahulu lembar LKPD itu jawaban kalian kasih Pak Guru ya, dikumpulkan. Ya. Ayo kelompok 3. Baik. Baik, Ananda semua. Pak Guru sudah pegang hasil kerja kalian. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita tempel. Kenapa Pak Guru suruh ini dikembalikan ke Pak Guru? Nanti Pak Guru akan laminating. Pak Guru akan buatkan bingkai bahwa ini hasil kalian hari ini. Dan kita tempel di sekolah. Baik, Ananda semua, sebelum kita tutup, apakah masih ada yang mengganjal? Masih ada yang belum kalian pahami? Berarti kalian sudah paham ya? Ya, oleh karena itu mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.